Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kali ini saya menyediakan renungan Advent yang barangkali bisa untuk membantu saudara-saudari di masa Advent ini untuk merenung. Bahan dari Minggu Advent pertama. Tema kita kali ini keluarga tangguh. Ya, kita berharap tentunya ketangguhan di dalam keluarga-keluarga Katolik, terutama dalam kehidupan beriman, semakin kuat ya dengan masalah yang kita hadapi dalam 2 tahun terakhir ini berkaitan dengan pandemi COVID-19. Dengan keluarga Katolik yang tangguh, ya sejahtera akan semakin terwujud di dalam kehidupan kita semua. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pandemi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ya. Banyak anggota keluarga Katolik yang mengalami dampak dari pandemi ini berkaitan dengan ekonomi, juga terkena dampaknya, pendidikan anak-anak, situasi yang sulit, banyak hal yang lain ya. Bahkan saya mendengar sampai-sampai ada yang hampir bercerai. Nah, sekarang bagaimana ketangguhan itu dibangun di dalam kehidupan bersama? Melalui doa, melalui komunikasi yang semakin terbuka dan kesadaran untuk membangun unum comune, kesejahteraan bersama di dalam keluarga ini. Kita semua tahu ya, awal mulanya COVID ini dideteksi di Wuhan, sebuah kota di Cina. Kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia di Asia ya. Tadi dimulai dari Cina, lalu Korea Selatan ke India, lalu negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, menyebar kemudian ke Eropa, Spanyol banyak sekali waktu itu. Kemudian Italia dan Perancis. Jerman juga. Kemudian menyeberang ke Amerika Serikat dan Amerika Latin ya, di Brasil dan Argentina khususnya begitu banyak yang terdampak ini. Nah, kita akan merefleksikan hal yang positif dan negatif dampak dari pandemi COVID-19 ini bagi kehidupan keluarga. Nah, bahan ini ya setiap kali satu pertanyaan nanti bisa di-pause atau dijeda ya saudara-saudari, untuk hening sejenak merefleksikan pertanyaan berikut ini. Nah, terutama kalau ini dilakukan secara online. Jadi setiap satu pertanyaan lalu jeda. Apakah saudara masih merasakan bahwa Allah mencintai kita? Ya, dengan situasi pandemi ini bisa jadi tidak sedikit orang justru mengalami ini, kok kita mendapatkan hukuman dari Tuhan. Apakah Allah masih mencintai kita? Seperti apa itu kalau Allah masih mencintai? Hening sejenak silakan. Berikutnya, apakah pandemi ini menjadikan kita semakin rajin berdoa atau justru semakin malas? Nah, di dalam survei ada yang mengatakan semakin rajin berdoa ya, tetapi ada yang mengatakan misa online lebih enak. Ini sebenarnya ya maaf ya, mungkin mengarah kepada hal yang kurang tepat. Ya silahkan direfleksikan di lingkungan atau dalam kehidupan pribadi.
berikutnya. Adakah rasa cemas yang kita alami berkaitan dengan situasi pandemi ini? Apa yang kita lakukan menghadapi sikon ini? Bisa jadi rasa cemas karena usaha ambruk, rasa cemas mengenai masa depan anak-anak, rasa cemas pernah terkena penyakit itu. Nah, itu baiklah kalau kita sharingkan baik di dalam keluarga maupun di lingkungan. Lalu apa yang kita lakukan menghadapi situasi seperti ini? Bagaimanakah Allah masih dirasakan peduli kepada keluarga kita? Oh, mungkin ada pengalaman rohani tertentu ya, sehingga Allah masih peduli kok. Allah tidak meninggalkan kita ya dalam situasi seperti ini. Lalu seperti apa itu? Coba bagikan kepada teman-teman. Pertanyaan berikut, apakah pandemi mendekatkan, nah ini lebih agak spesifik berkaitan dengan keluarga ya. Apakah pandemi mendekatkan keluarga kita kepada Allah ataukah justru menjauhkan? Jadi tolong di-sharingkan soal faktanya ya, pengalaman pribadi. Jadi bukan wacana, idealnya begini. Iya, idealnya, tapi yang dimaksudkan di sini pertanyaan ini mengenai fakta yang kita alami, mendekatkan kepada Allah atau enggak? Kalau idealnya ya mesti akan mengatakan harusnya mendekatkan, tetapi kenyataannya seperti apa? Pertanyaan berikutnya, apakah situasi pandemi ini membuat doa-doa atau ibadah di keluarga kita terganggu? Ya, jawab secara jujur apa adanya, kok seperti ini ya keluarga kita. Bagaimana tanggapan kita tentang ibadat atau misa online? Ya, tadi sempat saya ungkap, wah misa online lebih enak. Bisa sambil tidur, bisa pakai baby doll, bisa pakai celana pendek, bisa belum mandi, sudah bisa ikut misa. Atau mungkin berkaitan dengan ini lebih enak karena apa? Misa ke gereja masih takut, meskipun tidak takut pergi ke mall, meskipun tidak takut pergi ke bioskop, tidak takut pergi ke pasar. Ya, aneh, tidak takut ke bioskop tapi ke gereja takut. Padahal di bioskop ya penularan kemungkinan lebih besar atau kurang-kurangnya sama. Bagaimana mewujudkan iman kita di masa pandemi ini? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai wujud berjaga-jaga, kita membangun niat untuk dilaksanakan agar menjadi keluarga, ya, keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh. Nah, ini berikut ini peneguhan melalui sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28, lanjut 34 sampai 36. Ini dari bahan bacaan Injil hari Minggu Advent pertama ya saudara-saudari. Saudara-saudariku yang terkasih, disebutkan di sini akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Nah, peristiwa yang digambarkan di sini sebagai gambaran hari kedatangan anak manusia. Tanda-tandanya apa? Ada
bintang dan matahari akan mengalami sesuatu yang tidak biasa. Seperti apa itu tidak disebutkan ya di dalam Injil. Nah, sedangkan peristiwa di bumi disebutkan ada deru dan gelora laut. Ini mengakibatkan orang takut dan bingung. Nah, kemungkinan ini ombak menjadi besar ya, suaranya menjadi mengerikan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Jadi peristiwa kematiannya bukan semata-mata tergulung ombak atau terkena peristiwa arus air laut, ya, tetapi disebutkan di sini matinya justru mati ketakutan karena saking cemasnya, saking takutnya orang menjadi barangkali stres dan menjadi mati berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Nah, digambarkan tadi yang matahari serta bulan dan bintang-bintang hanya disebut kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, hal ini tidak seharusnya menakutkan kita. Memang peristiwa-peristiwa seperti itu akan terjadi, ya, tetapi justru bagi mereka yang percaya kepada Kristus ini adalah saat hari kedatangan Anak Manusia. Sehingga harusnya kita sambut dengan gembira. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Loh, ini coba lihat ya. Kedatangan dengan kekuasaan dan kemuliaan. Nah, tentu saja ini suatu warta gembira, bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, tetapi tergantung apakah kita akan takut atau tidak karena kita menyiapkan diri atau tidak. Kalau kita tidak menyiapkan diri, barangkali ya tentu saja akan menjadi takut. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah mendekat atau sudah dekat. Ya, itu artinya ketika kedatangan Anak Manusia seperti ini dalam awan dengan kekuasaan, dengan kemuliaan, kemegahan, seluruhnya ditampilkan, ini adalah saat keselamatan. Makanya disebutkan di sini justru bangkitlah dan angkatlah mukamu. Tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi hal yang membuat kita bingung. Tetapi justru disinilah kesempatan untuk menyambut kedatangan Anak Manusia yang dinyatakan telah datang ke dalam dunia ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, lalu apa yang mesti dilakukan untuk mempersiapkan? Jagalah dirimu ya, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pura. Syarat oleh pesta pura ini artinya hanya selalu bersenang-senang terus, tidak pernah menenangkan diri, tidak pernah mempersiapkan batin. Secara rohani semuanya terabaikan, tetapi kesenangan duniawi dikedepankan. Apalagi disebutkan dan kemabukan, syarat oleh pesta dan kemabukan. Dan jelas sekali disebutkan di sini serta kepentingan duniawi. Nah, ketika seseorang dalam keadaan seperti ini, pesta-pesta, mabuk, orang mabuk itu kan ya tidak pernah sadar apa yang mestinya dilakukan secara benar dan tepat. Itu hanya seperti bayang-bayang yang tidak jelas ya. Itulah yang seringkali terjadi sehingga orang mabuk ini mudah tersinggung. Kepentingan duniawi diutamakan ya, tidak hanya orang mabuk tetapi mereka yang selalu mengutamakan kepentingan duniawi. Yesus melalui Injilnya ini menyatakan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.
Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, dia terjerat. Ketika sedang senang-senang, pesta pura terjerat. Ketika sedang mabuk-mabuk terjerat. Ketika syarat oleh kepentingan duniawi terjerat. Orang seringkali menjadi bingung. Ini soalnya kami kan memerlukan makan dalam hidup dunia ini. Kami memerlukan bekerja untuk ini itu dan seterusnya. Itu betul ya, tidak disangkal, tetapi ketika lalu ini menjadi sesuatu yang diutamakan dan melewatkan yang lain, nanti hari Tuhan datang tiba-tiba seperti suatu jerat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, maka dengan tegas Injil mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya itu. Supaya beroleh kekuatan ketika menghadapi hal-hal seperti itu, kita menjadi kuat, kita luput dari jeratan itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kiranya ini menjadi refleksi bagi kita agar yang di dalam keluarga pun hal-hal seperti ini juga mendapatkan perhatian. Jangan sampai di dalam keluarga hal-hal seperti ini menjadi terlewatkan. Kalau ini terjadi dan sampai kita melewatkan hal-hal yang seperti ini, ya boleh dikatakan keluarga kita akan mengalami hal-hal yang tidak nyaman, tidak mengenakan. Ya, bagaimana keluarga akan menjadi tangguh kalau tidak berjaga-jaga, kalau tidak berdoa, kalau diwarnai pesta pora, diwarnai kemabuan, diwarnai kepentingan-kepentingan duniawi. Kelihatannya secara duniawi menyenangkan ya, tetapi ini adalah keluarga yang rapuh. Ya, berkaitan dengan refleksi kita, pertemuan pertama keluarga yang tangguh, ya kita diajak agar hidup beriman kita boleh dikatakan menyejahterakan kita, membawa kita senantiasa sejahtera lahir batin. Hidup beriman memang harus diwujudkan. Tidak hanya ungkapan iman itu yang seperti apa ya, doa-doa, ya rosario, ekaristi, ibadat, itu ungkapan iman. Nah, sekarang perwujudannya seperti apa ya? Inilah yang akan meneguhkan kita, yang akan membuat kita tangguh di dalam keluarga. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita masih akan merefleksikan lebih lanjut untuk yang berikutnya. Nah, ini sekarang pertanyaan refleksi. Niat mewujudkan keluarga yang tangguh sebagai bagian dari berjaga-jaga. Jadi dalam peneguhan tadi kan Yesus mengharapkan kita berjaga-jaga. Nah, ini sekarang sebagai kelompok atau di dalam keluarga kita pun juga ingin berjaga-jaga. Mungkin pertanyaan ini akan membantu, apakah bacaan itu hanya membuat kita takut tanpa bertindak? Wah, mengerikan sekali ya bacaan tadi sepertinya. Nah, sekarang pilihlah 3 hal positif yang sudah dilaksanakan selama masa pandemi di dalam keluarga ini untuk dilanjutkan atau dipertahankan ya. Jadi selama pandemi mungkin ada kebiasaan baru di dalam keluarga saudara-saudari yang itu merupakan hal yang positif.
Coba itu dilanjutkan ya, di-sharing-kan apa itu. Kemudian pilih juga 3 hal negatif yang masih dirasakan di dalam keluarga untuk diperbaiki. Apa itu? Nah, itulah saudara-saudariku sedikit gagasan dan bahan permenungan dari Advent pertama yang kiranya bisa membantu untuk renungan dengan tema keluarga yang tangguh. Jangan lupa untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam.